Kalian mungkin lebih mengenal Pulau Lombok sebagai pulau wisata. Hal itu benar karena terdapat banyak pantai indah di pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Tahukah kalian bahwa Lombok juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid? Julukan itu tak lepas dari peran para mubalik dari berbagai daerah, seperti Arab, Jawa, dan Makassar atau Bugis dalam proses penyebaran Islam pada masa lalu. Islamisasi terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang diperkirakan mencapai puncaknya pada abad ke-16 hingga ke-18. Islamisasi melalui jalur barat dilakukan oleh Sunan Propen, putra Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur, sedangkan melalui jalur timur dilakukan oleh para pedagang dan mubalik dari Kerajaan Gorontalo, Sulawesi. Proses inilah yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Marilah simak pembahasannya berikut ini. Seperti yang dijelaskan di awal, penyebaran agama Islam di Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Artinya, ada banyak tokoh berperan dalam islamisasi tersebut. Mereka berperan sentral dalam perubahan besar sistem keagamaan dan politik pemerintahan kerajaan lama yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Di Pulau Lombok, terdapat kerajaan Selaparang yang menurut catatan sejarah dianggap mampu meluaskan kekuasaan hingga mencapai seluruh wilayah Pulau Lombok. Sementara itu, di Pulau Sumbawa, terdapat 6 kerajaan yang pernah berkembang, yakni Kerajaan Dompu, Sanggar, Tambora, Papekat, Sumbawa, dan Bima. Namun, pembahasan kali ini hanya fokus pada Kerajaan Bima berdasarkan peran dan eksistensinya dalam islamisasi dan interaksinya dengan Belanda. Kita simak pembahasan mengenai sejarah perkembangan Islam di Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Bima berikut ini. Sejarah Kerajaan Selaparang atau Kerajaan Lombok. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh Basaruddin, seorang akademisi dari UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, terdapat 3 teori yang menjelaskan proses masuknya Islam di Lombok. Teori pertama, agama Islam masuk ke Lombok pada abad ke-13 bersamaan dengan masuknya pengaruh Islam ke Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Islamisasi di Lombok dipelopori oleh Syekh Nurul Rasyid yang menikah dengan Dewi Anjani dan melahirkan anak bernama Zulkarnain yang diperkirakan menjadi cikal bakal Kerajaan Selaparang. Teori kedua, agama Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Prapen bersama pengikutnya dari Jawa pada abad ke-16, sekitar tahun 1548 hingga 1605. Sunan Prapen melakukan islamisasi melalui jalur barat, yakni dari Pulau Jawa ke Lombok dan berlanjut ke Pulau Sumbawa. Penyebaran Islam dimulai dari Kerajaan Lombok sebelah timur, lalu menyebar ke kerajaan tetangga. Sunan Prapen disebut pula sebagai Sunan Ratu Giri keempat yang membuktikan bahwa dia merupakan keturunan dari Sunan Giri atau anggota Wali Songo. Saat itu, kerajaan pertama yang diislamisasikan adalah Kerajaan Selaparang. Setelah itu, islamisasi menyebar ke Kerajaan Langko, Kerajaan Pejonggik, Kerajaan Bayan, Kerajaan Parwa, Kerajaan Sekong, dan Kerajaan Sasak. Teori ketiga, agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pelaut dari Makassar pada abad ke-16 melalui jalur timur, yakni dari Pulau Sumbawa yang berlanjut hingga Pulau Lombok. Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan Islam masuk ke Pulau Lombok melalui jalur barat dan jalur timur sekitar abad ke-16 dan berkembang pesat hingga abad ke-17. Kerajaan Lombok memiliki wilayah daratan, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah tertinggi ada di Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak yang menjadi mata air bagi penduduk di sekitarnya. Gunung Rinjani dikelilingi oleh hutan yang tersebar di setiap kabupaten. Bagian selatan Pulau Lombok memiliki tanah subur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Lombok. Kerajaan Lombok didirikan sekitar abad ke-13 dengan pusat kekuasaannya terletak di wilayah Sambela, Lombok Timur. Pada awalnya, Kerajaan Lombok bercorak Hindu. Sunan Prapen datang ke Lombok pada abad ke-16 dan berhasil membuat Prabu Rangkesari, Raja Lombok, memeluk agama Islam. Rakyat pun mengikuti jejak Raja Lombok dan sejak saat itu agama Islam menjadi agama resmi. Prabu Rangkesari kemudian memindahkan pusat Kerajaan Lombok dari Sambelia, Lombok Timur, ke wilayah desa Selaparang, Lombok Timur. Wilayah baru ini dianggap lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh. Prabu Rangkesari mengambil keputusan ini usai mendengarkan saran para patihnya, yakni Patih Bandayuda dan Patih Singayuda. Usai pindah ke Selaparang, Kerajaan Lombok berkembang pesat dan menguasai seluruh wilayah Pulau Lombok. Disinilah titik awal penyebaran Islam yang lebih luas ke Pejanggik, Parwa, Sokong,
Bayan, dan wilayah kerajaan lainnya. Kerajaan Lombok akhirnya berhasil menguasai wilayah Sumbawa Barat. Eksistensi Kerajaan Lombok alias Kerajaan Selaparang mulai terancam akibat ekspansi Kerajaan Gorontalo dari Sulawesi Selatan. Akhirnya, pada tahun 1640, Kerajaan Lombok di bawah pemerintahan Sultan Malik Kusaid yang memerintah tahun 1639 hingga 1653 takluk dari ekspansi Kerajaan Gorontalo. Sultan Malik Kusaid harus rela menjadi kerajaan bawahan Gorontalo. Ekspansi kerajaan Gorontalo tersebut berlanjut ke kerajaan-kerajaan lain dari Nusa Tenggara. Pada tahun 1618, kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat takluk di bawah kerajaan Gorontalo, kemudian menyusul kerajaan Bima pada tahun 1633. Meski ditaklukkan, kerajaan Lombok masih menjalin hubungan harmonis dengan kerajaan Gorontalo, bahkan terjadi perkawinan politik antara dua kerajaan tersebut. Hubungan tersebut mulai renggang setelah kerajaan Gorontalo menandatangani perjanjian Bongaya dengan VOC Belanda pada 18 November 1667. Raja Lombok kemudian memutuskan memindahkan lagi pusat kerajaannya. Raja Lombok memutuskan pindah ke daerah Sumbawa pada tahun 1673 guna mempertahankan daerah kekuasaan dari VOC. Wilayah Sumbawa dianggap lebih strategis dibanding Selaparang yang saat itu mendapat serangan gencar dari VOC. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Lombok. Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Lombok ditandai dengan penyebaran Islam yang dimulai dari lingkungan kerajaan. Pada awalnya, agama Islam dianut oleh raja, keluarga raja, dan pejabat istana kerajaan Lombok. Setelah itu, Islam berkembang melalui peran Tuan Guru Haji, julukan untuk pendakwah lokal, dengan mendirikan masjid-masjid sebagai pusat dakwah Islam. Salah satu masjid kuno yang didirikan adalah Masjid Ar-Raisiyah di Desa Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok secara keagamaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu Islam Wetu Telu dan Islam Wetu Lima. Kedua golongan tersebut dapat hidup berdampingan secara rukun, toleran, dan minim konflik. Bagaimana perbedaan karakter kedua golongan tersebut? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, Islam Wetu Telu. Islam Wetu Telu adalah sebutan untuk masyarakat Islam Sasak yang masih terpengaruh oleh adat istiadat animisme, dinamisme, dan Hindu. Islam Wetu Telu terbentuk karena metode dakwah keliling para tuan guru mempunyai kebiasaan meninggalkan daerah dakwahnya jika merasa masyarakat setempat sudah cukup mengenal dan belajar Islam. Kepergian tuan guru saat masyarakat masih dalam tahap transisi menyebabkan ajaran agama Islam belum diterima secara maksimal. Meskipun kemudian datang tuan guru yang baru, penganut Islam Wetu Telu tetap berpegang teguh pada ajaran tuan guru pertama yang mendatanginya tanpa merasa perlu belajar kembali. Kedua, Islam Wetu Lima. Islam Wetu Lima adalah sebutan untuk masyarakat Sasak yang dianggap sudah sempurna mengamalkan agama Islam karena menerapkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam Wetu Lima mulai berkembang setelah banyak tuan guru pulang dari ibadah haji sambil berguru di Mekah, Arab Saudi. Mereka kemudian mengajarkan agama Islam sesuai syariat kepada penduduk Sasak. Kehidupan perekonomian masyarakat Lombok mayoritas didukung sektor pertanian yang membentuk masyarakat petani. Hal ini disokong dengan kesuburan tanah akibat material vulkanik Gunung Rinjani yang cocok untuk menanam padi. Kehidupan kebudayaan masyarakat Lombok sangat beragam. Sejak kedatangan Islam, terdapat banyak akulturasi dengan kebudayaan asli seperti kesenian rudat, cilokok, wayang sasak, dan gamelan rebana. Goris Keraf, seorang antropolog, menyatakan bahwa wayang sasak diciptakan oleh masyarakat adat Sasak yang telah tinggal di Pulau Lombok sejak abad ke-9 sampai abad ke-11. Goris juga berpendapat bahwa leluhur suku Sasak berasal dari Jawa yang dibuktikan dengan kesamaan bahasa dan tulisan yang dikenal dengan Jejawan. Tulisan dan bahasa Jejawan digunakan oleh masyarakat Sasak untuk berkomunikasi. Hingga saat ini, di Pulau Lombok masih terdapat tradisi Lebaran Ketupat, yaitu 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, yang disebut dengan tradisi Nyangkar. Dalam merayakan Nyangkar, warga Lombok berkumpul di makam Batu Layar wilayah Senggigi, Kota Mataram, untuk berziarah ke makam seorang Arab bernama Sayyid Duri Haddab Al-Hadami. Tokoh masyarakat berkebangsaan Arab itu diyakini turut menyebarkan Islam di Kerajaan Selaparang, Lombok, sekitar abad ke-17. Sejarah Kerajaan Bima. Pada periode pertama, Islam diperkirakan masuk ke Nusa Tenggara Barat melalui para pendakwah dan pedagang dari Pulau Jawa. Pada awalnya,
mereka berlayar ke Pulau Lombok, kemudian ke Pulau Sumbawa, dan akhirnya sampai ke Kerajaan Bima. Pendakwa yang dimaksud adalah Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Para pedagang Jawa pun kerap singgah di Bima sebelum melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Dalam proses persinggahan inilah, masyarakat Bima mulai mengenal Islam dari para pedagang Jawa. Perkembangan agama Islam makin pesat setelah ekspansi kerajaan Gorontalo pada abad ke-17. Saat itu, wilayah kekuasaan Bima terbentang dari Pulau Sotanda di sebelah barat hingga Alor Solor di sebelah timur. Dari interaksi dengan kerajaan Gorontalo inilah, mayoritas masyarakat Bima akhirnya menjadi pemeluk agama Islam. Pembahasan mengenai perkembangan politik pemerintahan serta kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Bima secara lebih dalam akan diuraikan berikut ini. Perkembangan politik pemerintahan Kerajaan Bima. Kronik Book Kerajaan Bima menyebutkan nama Bima diperoleh dari nama Sang Bima, yakni seorang bangsawan yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Nusa Tenggara. Indra Zamrud, raja pertama Kerajaan Bima, saat itu masih menganut agama Hindu. Indra Zamrud diyakini menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Bima. Masih berdasarkan kronik tersebut, Raja Bima yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Abdul Qahir atau Sultan Bima pertama yang memiliki nama asli Ruma Tama Bata Wada. Abdul Qahir mendirikan Kerajaan Bima sebagai kerajaan Islam pada 7 Februari 1621. Menurut kronik tersebut, Islamisasi oleh Kerajaan Gorontalo saat itu dipengaruhi oleh persaingan kekuasaan politik internal Kerajaan Bima antara Raja Salisi dan Abdul Qahir. Raja Salisi yang tak lain adalah paman Abdul Qahir menduduki tahta dengan membunuh Raja Samara dan Sarise yang kemudian adalah ayah Sultan Bima pertama. Abdul Qahir terpaksa menjalani pelarian politik dengan meminta bantuan kemubalik atau pendakwah. Kerajaan Gorontalo melihat konflik tersebut sebagai celah untuk melakukan campur tangan politik. Sejak itu, terjalin hubungan erat antara Kerajaan Bima dan Kerajaan Gorontalo. Hubungan Kerajaan Bima dengan Gorontalo makin erat dengan perkawinan politik antara Sultan Abdul Qahir dan adik ipar Sultan Alauddin, Raja Gorontalo ke-14. Hubungan Kerajaan Bima dengan Gorontalo mulai renggang sejak penandatanganan Perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin, Raja Gorontalo ke-16, dan VOC Belanda pada tahun 1667. Menyikapi hal tersebut, Kerajaan Bima menolak tunduk di bawah kekuasaan VOC dan terus melawan, tetapi segala upaya perlawanan tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1668, Raja Bima, Turelinggampo, menolak pembaruan perjanjian dengan VOC. Sementara itu, pada tahun 1675, Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diminta menyerahkan keris-keris pusaka mereka kepada Jan Weistin, petinggi VOC, terkait usaha perampasan kapal VOC. Pada 1691, ketika permaisuri Kerajaan Dompu terbunuh, Raja Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia dalam penjara. Kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan lainnya masih menunjukkan perlawanan terhadap VOC sepanjang abad ke-18. Hal itu disebabkan oleh VOC yang semena-mena mencampuri pemerintahan kerajaan, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Berdasarkan catatan VOC, pemerintahan Sultan Bima dibantu oleh Dewan Kerajaan yang disebut Haddad. Dewan Haddad dipimpin oleh Raja Bicara atau Rumah Bicara. Sistem ini sama seperti yang diterapkan di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Penyebutan Dewan Haddad Kerajaan Bima dalam sumber-sumber berita dari VOC ditulis dengan istilah Wazir Al-Muazzam. Dewan Haddad tersebut dilantik oleh Sultan Bima dan bertugas sebagai penyambung kehendak raja kepada rakyat. Sejarah Kerajaan Bima abad ke-19 juga diperkaya oleh penggambaran secara rinci dalam syair Kerajaan Bima. Menurut telaah filologi Henry Cambert Loyer, syair itu dikarang oleh Khatib Luqman pada tahun 1830. Syair itu ditulis dalam huruf Jawi dengan bahasa Melayu dan menceritakan 4 peristiwa penting yang terjadi di Bima pada pertengahan abad ke-19. Keempat peristiwa penting itu adalah letusan Gunung Tambora, pemakaman Sultan Abdul Hamid pada Mei 1819, serangan bajak laut di Kerajaan Bima, dan penobatan Sultan Ismail pada 26 November 1819. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Bima.
Kehidupan sosial masyarakat Bima tumbuh bersama perkembangan Bima menjadi kota bandar dan pusat pemerintahan, sehingga heterogenitas penduduknya makin tinggi. Banyak pedagang dari berbagai daerah yang datang ke Bima untuk menetap dan membangun perkampungan menurut kelompok etnis dan profesi. Salah satunya adalah Kampung Melayu, yaitu perkampungan orang Melayu yang terletak di pesisir sebelah barat dan timur Pelabuhan Bima. Kehidupan ekonomi masyarakat Bima mengandalkan sektor pelayaran dan perniagaan yang berkembang pesat saat agama Islam masuk ke wilayah Bima. Kualitas dan jumlah kapal ditingkatkan, sedangkan keamanan kerajaan diperkuat dengan memperbarui angkatan darat dan laut. Setelah beberapa pembaruan tersebut, Kerajaan Bima pun menjadi pusat perniagaan di wilayah Nusantara bagian timur. Pertanian dan peternakan dikembangkan dan diperluas, tanah yang tidak cocok untuk pertanian digunakan untuk beternak. Kehidupan kebudayaan masyarakat Bima di bidang sastra dan seni budaya mengalami perkembangan dengan pengenalan aksara dari Goa yang kemudian menjadi aksara Mbojo Bima. Ada pula syair-syair berbahasa Melayu yang menceritakan sejarah kerajaan Bima. Selain itu, terdapat peninggalan 2 buah bangunan bekas istana kerajaan Bima yang terbuat dari kayu dan batu bata yang disebut Asibau atau Istana Baru dan Asimbojo atau Istana Bima. Ditemukan juga Masjid Kesultanan Bima yang dibangun oleh Sultan Abdul Kadim dan Wazir Ismail pada 5 April 1737 di Desa Paruga, Kecamatan Rasanae. Di belakang masjid itu, terdapat area pemakaman raja-raja kerajaan Bima dan keluarganya yang disebut makam Kampung Sigi. Selain peninggalan berupa istana, masjid, dan makam, terdapat pula benda-benda bersejarah dari kerajaan Bima yang disimpan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima, seperti mahkota sultan yang berhiaskan permata dan keris Samparaja. Islamisasi di Nusa Tenggara berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Islamisasi tersebut terbagi menjadi 2 jalur, yakni jalur barat dan jalur timur. Jalur barat dimulai dari Jawa oleh Sunan Prapen menuju Pulau Lombok, kemudian berakhir di Pulau Sumbawa. Jalur timur dimulai dari Makassar oleh pedagang dan mubalik dari Kerajaan Gorontalo menuju Pulau Sumbawa, kemudian ke Pulau Lombok. Islamisasi tersebut melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Selaparang di Lombok dan Kerajaan Bima di Sumbawa paling dikenal dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusa Tenggara. Kedua kerajaan tersebut menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Gorontalo sebelum penandatanganan Perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Setelah Islam masuk, segala hal yang berkaitan dengan Islam diadaptasi oleh masyarakat Bima dan Lombok. Hal ini tercermin dari sistem politik pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakatnya.